Balik lagi bareng Vince Modified. Ya, sekarang kita masuk ke part 2 ya. Ini saya lagi ngebersihin silinder head punyanya Om Febrian ya. Nah, ini di part 1 buat yang belum nonton bisa cek dulu ya di part 1. Itu saya ngejelasin apa sih yang saya rubah di bagian silinder headnya ini ya, supaya aliran gas buang dan masuk ya, aliran bahan bakar udara dan juga gas buangnya itu lebih lancar ya. Dengan lebih lancar sudah pasti tenaga juga pasti lebih oke. Nah, ini loh seperti ini ya. Ini bisa dilihat. Ini di bagian sini ya. Nih, nah, ini ya. Ini tuh kan nggak ketemu ya. Nih, antara seating flap dengan ini bloknya nggak rata ini. Kalau kita pegang nggak rata ya. Ya, nggak rata. Begitu juga dengan yang X ya, sama tuh nggak rata ya. Ya kan? Nah, ini yang bakalan nanti saya rubah ya. Ini bakalan saya porting sedikit di bagian sininya ya. Di bagian antara seating flap dengan blok silinder headnya. Ini bakalan saya porting supaya nanti dia tujuannya itu biar rata ya. Biar rata, dengan ininya rata, jadi tidak ada aliran gas bensin dan udara yang masuk ke dalam ini, nggak ada yang istilahnya terbentur-bentur ya. Jadi flow-nya bagus ya. Dengan flow-nya bagus, setidaknya lebih bagus lah daripada standar, diharapkan tenaganya bisa lebih bagus, lebih maksimal gitu ya. Tanpa kita harus porting bagian dalamnya, memporting bagian dalam dan juga merubah alirannya ya. Jadi kita cuman memperbaiki di bagian sininya aja, seating flap dan juga blok silinder headnya ya. Ini kita rapikan flow-nya supaya bagus, jadi mulus gitu ya. Itu ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Ya. Nah, tuh ya, nggak rata kan? Itu nanti bakalan kita ratain tuh. Nih di bagian sini ya. Nih, nanti sedikit kita rapikan supaya lebih bagus ya, flow-nya lebih bagus, tenaganya juga lebih enak itu. Tapi dengan catatan portingannya, bagian portnya itu gak kita rubah ya. Ya, lubang-lubang di sininya nih gak kita rubah, cuma kita bersihin aja. Jadi cukup sedikit ada ubahan di bagian sininya aja yang tadi ya. Jadi motor tetap hitungannya standar lah ya. Cuman kita rapikan sedikit biar lebih maksimal pembakarannya gitu. Oke. Jadi ini sedikit ini kita kerjain dulu. Nanti kalau sudah selesai saya kerjain, nanti bakalan saya videoin lagi bagaimana hasilnya ya. Buat yang belum nonton di video part 1 itu saya udah ngerjain beatnya Mas Irwan ya. Ini di part kedua kita coba ngerjain silinder headnya punya Om Febrian ya. Jadi motornya ini nanti bakalan dipretel habis semua karena ini rangkanya perlu kita cat gitu ya. Oke, ini jadi saya kerjain dulu, nanti setelah saya kerjain kita videoin lagi. Udah sedikit saya kerjain nih ya biar kelihatan tuh. Ini ya. Jadi cukup kita makan bagian situnya aja ya. Kita bikin rata, nanti kita halusin lagi ya. Ini nanti kita rapikan ya. Ini baru untuk dimakan sedikit aja supaya dia bisa rata. Nanti kalau ini kan udah rata, tinggal nanti kita halusin pakai amplas gitu ya. Untuk bagian dalam sananya, sininya nih nanti kita bersihin lagi gitu ya. Kelihatan kan bedanya, ini yang sudah rata, tuh ini yang belum ya. Ya, tuh ya kan? Tuh ya. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Ini dalamannya udah beres ya, udah bersih. Tinggal kita skir. Ya, udah bersih semua. Jalur-jalur udah nggak ada kerak, yang in juga sama udah bersih ya. Nah, ini tadi yang dirubah sedikit sudah dihalusin, jadinya nyatu ya. Yang X juga sama itu. Klepnya juga udah bersih sama kayak yang beat ya. Yang beat kemarin itu udah beres, itu sudah dirakit. Gantian kerjanya sekarang yang Supra ini juga udah beres, tinggal kita skir aja ya.
Nanti kalau udah kita sekir ulang, kita videoin lagi ya. Habis itu tinggal kita rakit. Kita lanjut ya, update kerjaan Supra dan Beat. Ini untuk bodi-bodi kasar semua punya Beat sudah selesai. Ini punyanya Supra 125-nya ya, sudah beres. Untuk bodi kasar sudah beres, nanti kita lanjut bodi halus. Nah, ini ada bak CVT, bak kopling, bak magnet sudah dipoksi, siap naik warna ya. Ini sok depan sudah dipoksi juga, siap naik warna ya. Terus ini ada velgnya juga udah dipoksi, udah siap naik warna juga ya. Ini ada batok speedometer punya Beat, perlu direvisi nanti, masih kurang sip ya. Nah, ini bodi-bodinya semua ya. Master rem, kaliper semua kita cat ulang ya. Ini kalau restorasi total di kita kerjaannya kayak gini ya. Semua kita bongkar, yang bisa kita cat ulang kita cat ulang. Terus ini ya cover-covernya semua punya Beat Supra 125. Ini juga ada kerjaan ngecat body Revo ya. Nanti ini untuk Revo ada sendiri ya videonya. Nanti saya buat dari pada saat pertama datang, terus nanti hasilnya seperti apa setelah dicat. Oke, ini kita lanjut dulu ya. Setelah nanti kita amplas sudah selesai semua, kita naikin warna. Ini kita lanjut ngerjain Beat ya. Ini kampas ganda saya mau ganti pakai punya Daytona. Nah, ini bisa dilihat bedanya kan, kampasnya beda jauh ya. Ini yang ori, ini yang Daytona ya. Makanya kalau kampas ganda saya selalu pakainya Daytona, soalnya bagus ya, dia punya bahannya ini lain daripada yang orsinil gitu. Udah gitu dia lebih lebar, jadi napaknya itu lebih ngegigit gitu ya, lebih ngegigit di kampas gandanya gitu. Harganya juga nggak beda jauh dengan yang orisinil ya, makanya saya pakai ini yang ori, yang Daytona sorry. Terus ini roller saya pakein punya BRT, karena lebih saya nyari yang lebih enteng ya. Saya nyari yang lebih enteng supaya tarikannya lebih akselerasinya lebih enak ya. Terus nih rumahnya ini kita ganti ya, karena yang kemarin sudah aus itu. Oke, ini kita kerjain dulu, kita sambil bersihin ya. Nih nanti kita gemukin ulang, habis itu kita pasang. Kita lanjut lagi. Ini motor sekarang kondisi begini ya. Beatnya Mas Irwan ya. Ban depan, ban-bannya udah kepasang ya. Ban depan tetap ya. Ini kan ban depannya mereknya Aspira Premio. Tadinya saya mau samain biar depan belakang sama gitu ya. Tapi di sini nggak ada yang punya Aspira Premio, jadi akhirnya saya pakein Maxxis. Ya. Jadinya modelnya seperti itu kembangannya. Keren ya. Nah, jadi ala-ala road race gitu. Nah, ini ya kondisinya seperti ini. Ini untuk cakram depan saya ganti ya. Cakram saya ganti ya, karena yang ini udah ausnya udah parah ya. Di sini tulisannya kan minimalnya tuh 3 mili. Coba sebentar saya ukur ya. Mas, coba Mas, pegang Mas. Pegang. Nah, ini saya ukur ya. Kelihatan nggak? Itu udah di bawah 3 mili ya. Bentar saya pasin. Itu udah di bawah 3 mili kan. Kalau yang baru itu 5 mili yang baru. Jadi saya ganti. Ini kita ganti baru. Ban tetap yang depannya nggak diganti, pakai Aspira, yang belakang nanti baru. Nah, ini klakson udah pakai klakson Avanza. Cuman kayaknya kemarin nggak nyala deh. Kemarin nyala nggak sih Mas? Nggak nyala ya. Nanti ini kabelnya kita rapiin lagi. Ini kabelnya bikinnya out-outan, nanti kita rapiin ya. Kita lanjut sekarang
motornya Om Febrian sudah kondisi seperti ini ya. Sudah terpasang kaki depan ya, pelek, bannya kita ganti baru ya, depan belakang kita ganti baru. Untuk spakbor depan juga ini sudah baru ya, baru kita cat ulang, kita pernis lagi ya. Sasis sudah kita cat, swing arm juga udah kita cat. Untuk shock breaker kita tetap pakai yang lama karena masih bagus kondisinya ya, kurang lebih seperti ini. Untuk mesin lagi dibersihin di belakang. Nah, ini untuk mesinnya lagi dibersihin ya. Kita di sini ngebersihin manual ya, nggak pakai vapor blast lah ya, kita manual aja. Manual juga udah oke kok ya, yang penting telaten aja ngerjain ya. Itu ya, kondisi seperti ini ya. Nanti kita lanjut lagi proses selanjutnya ya, pasang ban belakang, terus instalasi pengereman ya. Nanti mesin kalau sudah bersih kita naikin, kita pasang-pasang bagian koplingnya, kita benerin koplingnya ya. Untuk silinder head kan udah kita bersihin kemarin itu. Sekarang kita lanjut ngerjain punyanya Om Febrian ya. Ini saya lagi bongkarin bagian kopling. Ini baru saya bongkar. Bisa dilihat itu kampas koplingnya coplok ya, dudul. Jadi perlu kita ganti ya. Tuh, ini ada satu lagi tuh. Kampas kopling ganti. Tuh, ini juga coplok lagi. Nah, ini juga ya. Tuh, coplok. Ya, kampas kopling ganti, terus ini mangkoknya juga udah aus ya, dalam ini ausnya ya. Mangkoknya juga kita ganti beserta kampasnya ya, kampas juga kita ganti. Oke, jadi kampas kopling ganti, kampas ganda ganti, mangkok juga ganti ya. Kalau untuk rumahnya masih bagus, ini masih kencang ya, belum kocak. Kalau untuk silinder head sama blok seher udah dipasang. Ini sekarang kita ngerjain bagian koplingnya ya. Ini kita ganti dulu, nanti kalau udah kita videoin lagi. Selamat malam, kita lanjut lagi. Kemarin ke skip ya. Kemarin saya bongkar bagian kopling, saya kasihkan kerja sampai saya lupa videoin. Sampai sekarang udah di udah dipasang semua, udah dirakit ya. Ini mesin sekarang udah nyala. Suara mesin halus ya. Ini mesin nanti bakalan kita bersihin lagi ya. Tenang, nanti bakalan kita bersihin. Ini belum finish ya. Tapi yang pasti untuk kaki-kaki sudah oke semua ya. Kaki-kaki sudah oke, terus pengereman juga udah oke, semua minyak remnya baru. Untuk kampas rem depan juga baru, depan belakang kampas rem baru, yang depan cakramnya ini baru ya, baru saya ganti karena yang lamanya udah haus ya. Ini bodi, jadi bagian batok depan belakang ini saya ganti baru. Cover ini masih pakai yang lama, kita pernis ulang beserta stikernya juga. Stikernya masih bisa ya, lumayan lah, masih bisa kita selamatin walaupun ada pocel sedikit putih-putih gini, tapi ini orisinilnya, jadi kita pakai lagi. Terus spakbor depan ini juga baru ya, baru sudah kita cat ulang juga. Bak-bak koplingnya semua juga udah kita cat ulang ya. Persneling kita krum ulang, fairnya kita krum ulang. Untuk bar step, standar samping, standar tengah kita cat ulang. Footstep ini juga kita cat ulang beserta cover plastiknya ya. Swing arm itu juga kita cat ulang, tutup rantai. Kalau untuk shock breaker belakang udah nggak kita ganti ya, masih tetap pakai yang lamanya karena masih bagus. Jadi kalau di saya, kalau misalkan memang kondisinya masih bagus dan masih bisa dipertahankan, kita tetap pakai ya. Kecuali ada request dari yang punya motor, diganti aja mas, mungkin mau diganti pakai yang aftermarket gitu ya, nggak diganti yang pakai ori lagi, itu baru kita ganti. Tapi kalau memang masih bagus dan masih layak sekali dipakai, kita pakai lagi gitu. Kecuali yang depan, kalau yang depan ini udah kita rekondisi ya,
udah saya bongkar. Olinya tuh tadinya kayak lumpur ya, olinya kayak lumpur. Saya nggak saya videoin karena keasikan kerja, jadi lupa saya videoin ya. Ini udah saya bongkar, saya udah bersihin, udah saya kasih oli baru lagi. Olinya saya pakai aduh lupa saya namanya, Lucas ya, oilnya Lucas. Saya biasanya pakai Lucas, emang sih agak mahal tapi itu sip ya, itu sip. Jangankan buat harian, buat balap aja itu udah sip ya. Pakai Lucas oil, saya taker, saya bikin depannya ini 60 mili ya, sebelah kiri 60, sebelah kanan juga 60 mili itu. Untuk minyak rem sendiri standar saya pakai Preston ya, dot 4. Terus apa lagi ya, ban FDR depan belakang Sport XR, depan 80-80, belakang 90-80. Ya udah sih standar gitu aja ya. Grip baru. Terus untuk saklar ini ada beberapa yang baru. Untuk yang lampu ini sama saklar lampu sama saklar dimmer ini juga, ini masih pakai yang lama. Kalau yang saklar sen, klakson dan ini itu saya ganti baru karena yang lamanya udah kusam, biar detailnya dapet ya itu. Terus untuk grip juga baru karena yang lamanya juga udah nggak bagus, saya ganti. Terus stikernya saya pasangin lagi, saya cariin, kebetulan stikernya masih ada yang jual ya. Ya kurang lebih begini ya, 1, 2, 3, 4 fungsi semua ya. Nah, sen kiri, sen kanan ya. Ini belum mau ngedip karena yang sen depannya belum dipasang ya, tapi tadi dites sudah berfungsi gitu. Lampu rem ya, fungsi ya, semua lampunya berfungsi, sen semua berfungsi. Mesin bagus, normal, kaki-kaki juga udah enak. Ini udah saya tes pakai jalan, udah sip ya, tinggal kita pasangin bodi aja. Jadi video ini sekaligus nanti reveal setelah selesai kita restorasi ya, jadi sekaligus videonya ini digabungin jadi satu, sama berikut juga dengan nanti hasil akhirnya ya, seperti apa jadinya gitu. Untuk oli mesin sendiri saya pasang ini pakai Enduro ya, Enduro, Pertamina Enduro standar. Terus untuk jok ini kebetulan Om Febriannya request joknya mau seperti ini ya, ciri khasnya saya kalau bikin yang standar biasanya seperti ini, pakai yang model kasar gini. Terus busa joknya kita agak bentuk sedikit tapi nggak jauh-jauh dari yang orisinilnya itu. Yang pasti tetap nyaman dipakai, busanya tetap tebal dan masih empuk ya gitu. Karena prinsip saya bangun motor itu harus satu enak, yang kedua nyaman, yang ketiga awet ya. Itu dia. Oke, jadi kurang lebih begini. Nanti kita lanjut lagi ketika saya sudah pasang bodi-bodinya. Ini kebetulan bodi-bodinya baru banget selesai di pernis, jadi masih basah sekali. Ada di atas bodinya ya, terutama untuk yang ada stiker-stikernya, karena kan stiker itu kan kita pernis ulang. Kita pasang stiker terus kita clear. Clearnya pun ada 4 lapis ya, jadi nunggu kering dulu. Tapi kalau yang bodi yang nggak ada stikernya ini udah selesai, udah lama ya gitu. Oke, sip, nanti kita lanjut lagi.